anak-anak Jokowi melakukan korupsi? Kapan? Jadi harus dibuktikan. Saya hanya mohon kepada Presiden Jokowi, ini udah keterlaluan menurut saya. Jangan dibiarkan. Tuduhan-tuduhan seperti ini menurut saya berlebihan. Dan kalau saya dari Presiden Jokowi atau tim hukum, harus ada pembelajaran untuk orang sekualitas Amin Rais ini. Seorang Amin Rais seharusnya mempunyai kapasitas menjadi guru bangsa. Tapi sekarang saya katakan dengan jelas, Amin Rais itu adalah provokator bangsa. Provokator yang destruktif, yang merusak. Kenapa? Pekerjaannya hanya fitnah, menyebarkan hoax. Dan tidak ada data dan fakta. Hanya menurut pemikiran dia, hatinya dia yang penuh dengan kebencian pada Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Amin Rais itu Ketua Dewan Syuro dari Partai Umat. Seperti biasalah, dia karena sudah sepuh mungkin, ngomel nggak karu-karuan dalam akun YouTube-nya dia bahwa dia protes kepada Pak Jokowi. Intinya sebetulnya awalnya dia yang mengkritisi cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres tahun 2024. Sebatas kritik wajar, siapapun boleh mengkritik. Tapi Amin Rais beda. Dia mulai menyerempet ke sana kemari dan semuanya dikemas salawi. Semua salah Jokowi, salawi. Yang pertama, dia mengkritisi tentang keputusan MK perpanjangan masa jabatan Ketua KPK. Dikatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman itu adalah adik iparnya Pak Jokowi, ternyata takut sama Jokowi. Sahabat Indonesia perlu diketahui bahwa MK itu ada 9 hakim konstitusi. Tidak mungkin hanya ditentukan oleh ketua. Pasti ada persetujuan dari 9 anggota MK. Jadi sebetulnya tuduhan Amin Rais ini berbau fitnah, berbau penyesatan. Keputusan MK itu tidak bisa diputuskan oleh satu orang hakim saja. Selalu kolektif dan kolegial. Kalaupun ada yang dissenting opinion, wajar. Di mana-mana terjadi. Pertanyaannya, bukti sahih dari mana Amin Rais sehingga bisa menuduh bahwa perpanjangan jabatan Ketua KPK itu adalah kehendak Jokowi, dan kepentingannya apa Pak Jokowi terhadap KPK? Selama ini Pak Jokowi tidak pernah turut campur dalam investigasi atau proses hukum di KPK. Jadi menurut saya Amin Rais ini sudah ngeladrah, sudah pikun, sehingga ngomongnya nggak karu-karuan. Kemudian terkait dengan PK yang diajukan oleh kubu Muldoko, dikatakan dengan jelas oleh Amin Rais bahwa tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Dan ini kan aneh gitu loh. Tidak ada satu statement pun dari seorang Presiden Jokowi yang bersetuju dengan langkah Muldoko. Tapi Pak Jokowi kan kita tahu tidak pernah mencampuri urusan ranah yudikatif. Buktinya apa? Pada saat kubu Pak Muldoko melaksanakan KLB di Deli Serdang, mendaftarkan ke Kumham, Menteri Hukum dan HAM itu adalah di bawah Presiden. Kalau benar tuduhan Amin Rais bahwa Presiden Jokowi bersetuju dengan langkah Pak Muldoko, otomatis pendaftaran dari kubu Muldoko diterima oleh Menteri Hukum dan HAM kan? Nyatanya tidak, ditolak. Jadi sudah pasti dengan jelas terang benderang Pak Jokowi tidak ikut campur. Saya pun termasuk orang yang tidak bersetuju dengan langkah dari Pak Muldoko dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Bukan saya peduli dengan Partai Demokrat, saya hanya peduli bahwa itu akan bisa menyasar Pak Jokowi kalau ada tembakan kepada Pak Muldoko. Dan ternyata terbukti. Banyak orang, mulai SBY, Denny Indrayana, Amin Rais,
menuduh seolah-olah Pak Jokowi mastermind dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Ini tuduhan yang sebetulnya kalau Pak Jokowi menggubris atau mungkin tipis telinga bisa dibalikkan bumerang dan dilaporkan kepada aparat hukum karena fitnah ini sudah terlalu sering dilakukan oleh Amin Rais. Kemudian Amin Rais juga mengatakan tentang pembentukan Komite Reformasi Hukum yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD. Apa salahnya sih? Katanya itu mendikte pemerintahan baru. Tidak, itu kan masukan. Apa sih kekuatan hasil dari Komite Reformasi Hukum? Bukan undang-undang kok. Artinya kalau presiden berikutnya tidak bisa terima atau mempunyai pikiran yang berbeda, sudah pasti dengan mudah itu diabaikan. Jadi Amin Rais jangan memframing lah, seolah-olah Presiden Jokowi memaksakan negara tanpa hukum di pemerintahan berikutnya. Dan negara tanpa hukum di era Jokowi ini yang dituduhkan Amin Rais ini serius. Lepas daripada compang-camping masalah hukum, ada mafia hukum. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kejaksaan Agung masih proper. KPK masih jalan. Kalau ada beberapa kasus-kasus, itu harus kita akui. Tapi di era presiden-presiden sebelumnya, kasus-kasus seperti ini kan sering terjadi. Jadi menurut saya tuduhan Amin Rais bahwa di era Pak Jokowi adalah lawless atau tanpa hukum, itu adalah tuduhan yang serampangan dan gegabah. Sahabat Indonesia, berikutnya tentang cawe-cawe. Dia mengatakan bahwa itu kesalahan fatal. Bahwa Pak Jokowi dianggap tidak mempunyai hak. Amin Rais lupa. Siapapun presiden pasti menginginkan ada keberlanjutan pembangunan. Kesinambungan pembangunan. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara sekalipun lah. Ada endorsement. Supaya ada continuity. Pak Jokowi dalam tataran itu, dalam frame itu. Untuk apa? Supaya semua kebijakan strategis tentang pembangunan Indonesia itu terus berjalan ke depan, dilanjutkan, diberikan akselerasi, bukan dirubah serta-merta seperti itu. Itu yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dan ini tidak diketahui atau mungkin tidak tahu menahu dari seorang Amin Rais. Kenapa? Faktor kebencian yang terlalu mengerak pada Pak Jokowi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa seolah-olah langkah cawe-cawe Presiden Jokowi itu adalah menutupi korupsi atau nepotisme yang dilakukan oleh anak-anak Jokowi dan kroni-kroninya. Ini tuduhan serius. Kapan anak-anak Jokowi melakukan korupsi? Kapan? Jadi harus dibuktikan. Saya hanya mohon kepada Presiden Jokowi, ini sudah keterlaluan menurut saya. Jangan dibiarkan. Tuduhan-tuduhan seperti ini menurut saya berlebihan. Dan kalau saya dari Presiden Jokowi atau tim hukum harus ada pembelajaran untuk orang sekualitas Amin Rais ini. Kalau tidak dianggap benar. Padahal ini hanya fitnah, ini hanya hoax. Mungkin Amin Rais itu hanya repetisi, pengulangan dari omongan dia tahun 98 pada saat dia mengkritisi Presiden Soeharto. Mungkin saja waktu itu terjadi. Dan terbukti ada anak-anak Soeharto yang berbisnis dengan pemerintah, kroni-kroni Soeharto berbisnis dengan pemerintah, sehingga terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pak Jokowi di mananya KKN-nya? Di mananya anak-anak Jokowi ikut tender proyek pemerintah? Jadi sahabat Indonesia, Amin Rais ini sudah keterlaluan menurut saya. Kalau mengkritisi hanya cawe-cawe, oh boleh, haknya itu. Tapi jangan nyerempet ke sana kemari. Mulai hubungan kakak ipar, adik ipar dengan ketua MK, terus korupsi, anak-anak Pak Jokowi, nepotisme. Jadi ini menurut saya pembelajaran yang sangat tidak baik. Seorang Amin Rais seharusnya mempunyai kapasitas menjadi guru bangsa. Tapi sekarang saya katakan dengan jelas, Amin Rais itu adalah provokator bangsa. Provokator yang destruktif, yang merusak. Kenapa? Pekerjaannya hanya memfitnah, menyebarkan hoax. Dan
Tidak ada data dan fakta, hanya menurut pemikiran dia, hatinya dia yang penuh dengan kebencian pada Presiden Jokowi. Kenapa? Dia tidak pernah dianggap tokoh oleh Presiden Jokowi. Dan semua kritikan-kritikan Amin Rais selama 9 tahun ini tidak pernah digubris atau ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Itu yang mungkin membuat Amin Rais meradang. Sahabat Indonesia, Amin Rais juga mengatakan kegagalan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Pertanyaan saya, kegagalan Amin Rais nggak diekspos. Amin Rais sebagai seorang yang pernah ditahbiskan menjadi tokoh reformasi, kedudukan tertinggi hanya pernah menjadi ketua MPR. Setelah itu tidak pernah lagi. Mencapreskan berkali-kali gagal total. Bahkan dia terusir dari partai yang dia dibentuk sendiri, yaitu Partai Amanat Nasional. Terusir dari rumah yang dibangun oleh dia sendiri. Karena apa? Karena sifatnya seperti Amin Rais ini. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi demi menaikkan popularitas Partai Umat dan Amin Rais, dia mulai mengkritisi pemerintah, membangun narasi yang menyesatkan. Jadi sahabat Indonesia, ini adalah kontra narasi saya terhadap narasi yang dibangun oleh Amin Rais. Supaya apa? Supaya sebagian rakyat Indonesia paham siapa sosok Amin Rais ini. Orang ini tidak bisa lagi menjadi kompas bagi bangsa ini, bagi arahan panduan bagi bangsa ini. Sudah mengarah pada penyebaran fitnah dan destruksi terhadap bangsa ini. Itu menurut saya yang harus kita sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin terlalu elegan, terlalu anggun, tapi tuduhan korupsi terhadap anak-anaknya Pak Jokowi ini serius menurut saya. Harus ditindaklanjuti. Ini sudah masuk pada ranah pencemaran nama baik, fitnah, bisa diambil dalam Undang-Undang ITE. Tapi ya tidak tahulah. Mungkin bagi Pak Jokowi, Amin Rais bukan siapa-siapa. Jadi tidak dianggap, ya dianggap aja nyinyiran kakek tua yang tidak pernah mendapatkan tempat di negeri ini. Mungkin saja begitu. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy Eskam.